Pengetahuannya supaya sustain tuh gimana ya? Ya mesti didistribusiin kan, mesti dibagi gitu. Nah kita pinjem konsep sekolah yang orang banyak tahu, makanya namanya good school. Kita tuh selalu dipertemukan kalau berkelompok, berkomunitas karena persamaan pasti kan. Nah yang selalu lupa tuh justru karena bisa ngelola perbedaannya, dia bisa bertahan sebenarnya. Kalau perbedaan pasti ada gitu, dan itu malah seru ya. Kalau nggak ada perbedaan mah Gak menarik. nggak menarik. Appreciate little things gitu ya. Mengapresiasi itu, iya sih gue setuju banget lagi. Dan teman-teman yang lain juga harusnya juga bisa melihat bahwa yang pemerintah sedang lakukan adalah sedang berinvestasi di kebudayaan. Ideas and community building saling terkait erat. Dalam membangun sebuah komunitas, kita membutuhkan koneksi dengan individu yang sejalan dengan visi dan misi kita. Dengan cara ini, solusi-solusi baru dan kreatif pun dapat tercipta dari persimpangan berbagai ide dan perspektif yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Hai, kali ini gue udah sampai di Good School. Sedikit tentang tempat yang gue datengin kali ini, Good School Collective. Ini adalah tempat pertemuan para, menurut gue ini orang-orang keren ya. Para seniman, lalu juga para pendidik dan penikmat seni kayak gue untuk datang ke sini, dan mereka ini berkolaborasi untuk nge-create program-program super duper keren, mulai dari pertunjukan seni ataupun pameran, dan ini bisa dinikmatin sama semua masyarakat. Jadi aksesnya bisa sangat luas banget. Sangat menginspirasi. Untuk itu gue akan ngebahas lebih jauh soal ini dengan ngobrol-ngobrol langsung sama salah satu direkturnya, Mas MG. Udah nungguin di sana? Yuk ikutin gue. Halo, Hey. Mas MG. Tos-tosan dulu kabar? kita. Baik dong, alhamdulillah. Mas MG gimana kabarnya? Baik. Ini sepertinya hari yang cukup artsy untuk bersilaturahmi ya. Kenapa mesti artsy sih? Karena kalau udah masuk Good School tuh rasanya kayak aku artsy banget. Gitu gak sih? Emang gitu? Karena biasanya kan gue kesini kalau nonton konser, pameran, atau mungkin ada acara komunitas gitu kan datang ke sini. Iya. Tapi datang khusus buat ngobrol sama Mas MJ baru pertama kali. Baru kali ini. Iya. Belakangan lagi sibuk apa aja? Kita tuh saat ini lagi ada beberapa proyek yang mau dikerjain di Good School. Bulan Mei ini mau ke Oslo. Wow. Ada... Oslo ya, bukan Solo ya? Iya, bukan. Oslo. Tapi gue ke Solo dulu, habis itu ke Oslo. Boleh. Iya. Beneran tapi. Terus short course kita akan buka lagi nanti. Minggu depan ada konser di sini di aula. Oh. Macam-macam lah jalan. Jadi masih aktif ya semuanya. Masih aktif. Tapi penasaran sih Mas MJ dengan semua gue bisa bilang mungkin kegiatan ataupun aktivasi yang teman-teman di Good School Ecosystem ini bikin. Pasti ini kan tidak lepas dari bagaimana teman-teman ini memaintain komunitas Good School ini bisa tetap jalan. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, pengen tahu awal pertama kali dari idenya lahir, lalu juga pengembangannya sampai akhirnya bisa jadi dan berjalan kayak Good School Ecosystem gini tuh seperti apa sih Mas MJ? Jadi emang berdasarkan Good School ini kan sebenarnya collective of collective. Jadi sekumpulan kolektif, kelompok, organisasi ini gabung jadi satu. Dari Ruang Rupa, Serum, sama Grafis Suruhara berkeputusan untuk kita gabung jadi satu yuk. Nggak hanya tempat, tapi juga bikin platform bersama. Waktu itu ternyata kita punya persoalan yang sama. Apa tuh? Yaitu sewa rumah. Jadi kalau pas kita ngobrol, budget tertinggi kita adalah sewa kontrakannya. Terus obrolan kita adalah gimana caranya nih supaya kita bisa hemat, menghapus ini dan mengalokasikan ke program. Pasti kan lebih oke kan programnya. Nah terus kemudian kita pindahlah ke Gudang Sarinah yang di Pancoran. Dan idenya adalah itu sewa di sana. Tapi terus kemudian sewanya tentunya lebih besar dibanding yang sebelumnya karena emang gede. Tempatnya gede banget. Gede banget. Tapi idenya adalah kita menempati tempat itu, tapi kita sewain lagi. Untuk acara, untuk pameran, untuk konser, untuk
berbagai kegiatan lah. Biar balik modal buat bayar sewa ya. Iya, jadinya yang bayarin orang lain. Perputarannya sehat gitu. Iya, itu idenya. 2 tahun di sana, terus kita ngerasa wah banyak dapat pengetahuan, dapat pengalaman, karena banyak teman-teman dari organisasi lain, kelompok lain, ekosistem lain masuk ke situ, terus kita mesti pindah kan. Nah, pindahlah ke sini. Nah, kemudian itu jadi fase yang berikutnya tuh. Pas di Good School, kita ngebayangin, kita kan punya banyak pengalaman nih, kayaknya kita mesti pengetahuannya supaya sustain tuh gimana ya? Ya mesti didistribusiin kan, mesti dibagi gitu supaya pengetahuan bisa sustain. Makanya yang kita ambil adalah pendekatannya sekolah. Nah, kita pinjem konsep sekolah yang orang banyak tahu. Makanya namanya Good School. Good-nya tapi GUD. GUD karena sebenarnya itu gudang. Oh, Good School itu Good-nya gudang. Sebenarnya dari gudang karena waktu di gudang Sarina Ekosistem kata Good School itu udah muncul, udah mulai muncul. Kita bikin proyek namanya Gudang X School. Oh. Makanya orang pasti ngira kalau kita tulisannya Good School, orang mikirnya ini adalah sekolah yang baik. Padahal enggak. Masa sih? Tapi penasaran deh karena tulisannya Good School. Ini kan adanya di perkampungan warga kan gitu kan. Ada nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang, ini sekolah apa ya gitu nanya-nanya. Iya, oh begitu. Ya? Gimana teman-teman responnya? Ya kita bilang ini sekolah seni gitu aja. Karena sebenarnya sekolahnya itu bukan sekolah yang seperti kita kenal lah. Benar, pada umumnya. Iya, karena sebenarnya yang kita kerjain itu adalah seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya diskusi, yang bikin proyek bersama, kolaborasi, lalu kemudian bikin pameran, bikin konser, eksperimen karya, musik, apa segala macam. Yang itu sekolahan, itu adalah sekolahnya sebenarnya. Bukan yang harus pendidikan formal duduk di kelas gitu ya. Karena kita ngerasa bertahun-tahun di kolektif, di komunitas, ternyata kita ini belajar banyak justru. Hal yang lain kita lakukan juga part of budaya kan. Kita berkomunikasi, menciptakan gagasan, nge-create ide, dan mungkin kedatangan gue kali ini ke sini adalah juga untuk melihat perspektif budaya baru dari teman-teman yang ada di Good School Ecosystem. Iya, betul. Apalagi itu di-share. Apalagi di-share, orang bisa nonton, inspirasi. Dikonteksin sama konteksnya mereka. Ya, jadi. Very nice, jadi sangat kontekstual. Oke, kita bakal kemana lagi abis ini Mas MJ? Mungkin udah sering kesini, cuman nggak pernah lihat secara lengkap ada spot seru apa aja yang ada di Good School. Ada good site, ada aula, ada kelas, di atas ruang multimedia, ada ruru radio, ruru shop, macam-macam. Let's go, mari. Membangun suatu gerakan berbasis komunitas adalah cara yang efektif untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Dengan melibatkan anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program, kita dapat mencapai tujuan bersama dan memperkuat rasa kepemilikan pada proyek tersebut. Melalui kolaborasi dan kerjasama, kita dapat membangun komunitas yang kuat dan berdaya, serta memberikan dampak yang lebih positif. Nah Mas MJ, tapi penasaran sih buat teman-teman yang baru akan mulai, sebetulnya gimana sih ngebangun pergerakan yang berbasis komunitas? Pasti kan orang agak mikir kan ngumpulin orang dengan banyak ide di kepala, ada di satu tempat gitu. Gimana caranya? Kalau menurut gue memang mesti harus berdasarkan kebutuhan. Jadi teman-teman itu berkumpul pasti punya kebutuhan tertentu yang kemudian itu diartikulasikan jadi masalah bareng. Kemudian diobrolin, jadi mungkin nih solusinya gini, solusinya gitu, bikin ini. Nah itu kan biasanya begitu kan munculnya. Itu tuh yang pertama tuh. Nggak sulit sebenarnya bikin kelompok, bikin komunitas, nyatuin ide atau nemuin satu masalah bersama. Terus kemudian jadi komunitas. Makanya kan banyak sebenarnya bikin komunitas, mah gampang lah. Yang susah sebenarnya bikin itu sustain terus. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih terus, bahkan terus berkembang ya proyeknya atau pergerakannya gitu. Nah itu yang emang sulit sebenarnya tantangannya. Kita tuh selalu dipertemukan kalau berkelompok, berkomunitas karena persamaan pasti kan. Nah yang selalu lupa tuh bahwa dia bisa bertahan itu gara-gara perbedaannya. Justru karena bisa ngelola perbedaannya,
dia bisa bertahan sebenarnya. Jadi nggak ada yang tabrakan. Jadi nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang rebutan satu hal yang sama karena ada interest yang berbeda setiap kelompok anggota nih. Okay. Karena kayak misalnya pasti kan ada yang emang fokusnya lebih kepada nulis atau baca misalnya. Yang satu lebih ke pembukuan, akuntansi, laporan dan segala macam. Yang satu lagi lebih ke musik, satu lagi ke visual, gitu-gitu kan. Itu sebenarnya justru ngelengkapin ekosistem. Oke. Gimana kalau misalnya ada yang tabrakan satu waktu gitu untuk bisa handling the situation? Kadang kan kalau orang udah hilang kesabaran, cabut aja deh males gitu. Bisa kan kejadian? Ya itu, yang kalau kita pasti kan ego ketemu pasti satu titik, mungkin di awal-awal masih bisa sangat kompromis gitu. Nah ego akan muncul di satu saat nanti tuh. Nah itu pertarungannya sebenarnya. Itu manusiawi emang begitu pasti. Momennya akan ketemu itu. Oke Mas MJ, kalau di Good School ada spot seru mana lagi yang bisa kita explore? Nah kita ke atas yuk. Gue mau kasih lihat atas deh. Menarik, let's go. Bangun komunitas bukanlah hal yang mudah. Dalam perjalanannya pasti akan ada aja kendala dan rintangan yang harus dihadapi. Namun tantangan ini bisa diatasi jika kita bersama-sama memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk memajukan komunitas itu sendiri. Mas MJ, ngomongin soal, tadi kan kita ngobrolin tentang bagaimana lo mulai nge-build community, teman-teman yang bergabung akhirnya bisa ada di Good School Ecosystem ini. Tapi pasti gue yakin lah, semua hal yang dibangun from scratch itu kan gak akan lepas dari yang namanya halang rintang. Pasti akan ada aja obstacle. Kalau yang lo hadapin sendiri permasalahan dari awal pertama kali lo create dan teman-teman ngebangun ini Good School Ecosystem, apa aja sih yang dihadapin? Kita tuh ngobrol itu sampai idenya ke sini sampai sekarang itu nggak sekali dua kali, mungkin puluhan atau mungkin ratusan obrolan. Yang emang selalu jadi obstacle adalah kan banyak kepala ya. Setiap kepala itu kan punya idenya sendiri, punya perspektifnya sendiri lah gitu. Biasanya juga kalau misalkan kita meeting, rapat gitu di ruang aula, ruangan meeting, itu nggak selalu ketemu. Biasanya kita break dulu, justru nongkrong di luar. Nah justru yang itu tuh sebenarnya yang lebih rileks ngomongnya, terus lebih keluar gitu idenya. Selain urusan permodalan, apalagi sih biasanya yang ditemukan masalah-masalah yang matters banget gitu untuk nge-build community? Kan cenderung kalau kerja-kerja komunitas, kerja-kerja kolektif itu kita perspektifnya atau goalnya itu bukan pingin dapet duit bagi pribadi. Itu nomor sekian. Biasanya kesadaran itu cukup common lah ke semuanya. Nah, tapi kemudian kita kalau kayak gitu kita akan punya masalah sebenarnya. Karena kita akan kemungkinan kehilangan sumber daya manusianya. Karena satu waktu pasti setiap orang punya kebutuhan yang harus ternyata nggak bisa dicari di sini. Di kolektif ini, di komunitas ini gitu. Gak ada duitnya nih, cabut aja deh. Iya, gue cabut dulu deh gue. Nah, di saat itu sebenarnya si komunitas tersebut lagi kehilangan sumber daya manusianya. Karena dia harus menghabiskan waktunya di tempat yang lain. Padahal dia kepinginnya di sini. Bikin sesuatunya bareng sama kita. Nah, karena itu kita berusaha tuh, kita diskusiin gimana caranya supaya teman-teman safe. Basicnya safe. Gitu. Nah, itu yang sampai sekarang sebenarnya masih terus jadi kita coba jagain isu utama supaya teman-teman bisa cukup aman gitu, basic need-nya, dan tetap bisa berkreasi, bereksperimen di sini tanpa harus khawatir. Oke, khawatir gitu. Kekurangan ataupun ada yang hilang gitu ya. Iya. Oke. Gitunya. Nah, sekarang kan akhirnya itu mungkin salah satu jadi solusi gitu ya. Salah satunya. Bisa jadi solusi, tapi bisa sharing nggak sih tipsnya Mas MJ, teman-teman? Berarti sekarang Good School Ecosystem udah jalan berapa tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Nah, berjalan 5 tahun, apa yang bisa bikin teman-teman tetap solid dan bisa sampai sejauh ini? Kesamaan visi itu udah pasti ya. Jadi sejak kita mau mulai di Good School ini, kita benar-benar obrolin sebenarnya apa sih tujuannya, visi kita apa yang kita bayangkan setelah 2 tahun, setelah 5 tahun itu apa. Dalam konteks proyeknya, apa yang kita lagi perjuangin gitu. Nah, itunya mesti clear. Jadi itu kalau ada
masalah kita akan balik ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emang kita harus bisa memahami teman kita itu jagonya di mana. Kalau perbedaan pasti ada gitu, dan itu malah seru ya. Kalau nggak ada perbedaan mah nggak menarik. Nggak menarik. Appreciate little things gitu ya, mengapresiasi itu. Iya sih, gue setuju banget lagi. Karena kolektif itu adalah sekolahan ya, teman-teman juga berpikir gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tuh kita tuh lebih sering dalam kolektif itu menyerapnya adalah pengetahuan tacit. Oke. Yang kalau kita di sekolah itu adalah pengetahuan yang eksplisit kan. Nah, pengetahuan tacit ini yang paling banyak nggak disadari. Kita ngobrol gini, ternyata gue mengabsorb pengetahuan tacit lu gitu. Juga sebaliknya, itu yang nggak banyak disadarin. Nah, itu juga sebenarnya yang kita membuat satu sama lain itu tetap pengen ketemu. Oke, sibuk kemana-mana, nggak bisa dihindarkan, dia harus pergi atau apa, tapi pasti akan balik lagi. Nice. Itunya. Ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang dari tadi masih bertanya-tanya aku harus ngapain menghadapi problem solvingnya apa ketika harus ngadepin obstacle yang kayak begini. Oke. By the way, mataharinya makin lucu, kita pindah ke tempat yang lebih adem, boleh? Yuk. ada spot ademnya di sini? Ada. Yuk kita ke bawah. Oke, siap. Iwan. Kebudayaan adalah identitas suatu bangsa yang harus dikembangkan dan dimajukan. Sebagai individu dan komunitas, kita memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi budaya yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan memadukan nilai-nilai budaya yang ada dengan ide-ide kreatif baru, kita dapat menghasilkan karya-karya yang orisinal dan juga relevan dengan zaman. Aduh, paling nggak tahan nih ngelihat begini-beginian langsung kayak dompet mana dompet, mau belanja. Ya, tinggal pilih aja. Tapi menarik ya, melihat bagaimana produk-produk teman-teman yang lahir dari komunitas ini bisa akhirnya dijual, terus juga di-appreciate sama orang dengan beli barangnya. Kan bangga kan pakai merch-nya seniman gitu kan, kayak wih keren nih gue pakai baju desainnya siapa gitu, dan seniman-seniman lokal. Tapi bicara tentang hal itu, sebetulnya gue pengen tahu sih perspektif lo kalau ngomongin tentang bagaimana kita bisa memajukan budaya in terms of teman-teman yang ada di komunitas ataupun individu. Hal sederhana apa sih yang bisa dilakuin kalau menurut Mas MJ? Terus berkarya sebenarnya. Ya udah, lo di komunitas apa, ya berkarya aja. Apakah sendiri, apakah bareng-bareng, apakah kolaborasi, apakah di musik, apakah di seni rupa, apakah nulis, macam-macam. Ya ini salah satunya lah. Ini adalah ya showcase-nya lah dari karya teman-teman kan. Yang kemudian, nah. Gue pakai. Wah cocok udah, ya bener. Agak matching ya. Yeah. Nah ini kan salah satu showcase-nya nih. Kita bisa berkarya macam-macam tentu aja. Tapi terus ini adalah cara untuk kita nyebarin lagi gagasan tersebut kan. Dilipat lagi tuh karya-karya tersebut. Jadi merch kayak gini. Mas MJ ini kan bikin merch gini kan juga practical skill kan. Teman-teman yang jago nyablon, yang jago ngejahit. Atau misalnya bikin anting-anting kreatif atau pin-pin seperti ini gitu. Tapi kalau ngomongin soal inovasi budaya, apa aja sih yang bisa dilakuin kalau berangkat belajar dari teman-teman yang jual merch-nya lah yang paling sederhana di Ruru Shop? Paling masuk akal dilakukan oleh teman-teman dimanapun mereka berada di kotanya adalah cari konteksnya di tempat mereka. Kayak misalnya di tempat mereka ada persoalan eceng gondok misalnya. Explore bisa jadi macam-macam. Apakah jadi tulisan aja tentang itu, apakah kemudian secara material itu diolah menjadi produk, atau juga kemudian jadi apa? Jadi festival eceng gondok, gue nggak tahu. Maksudnya jadi di sini karena gue sering terlibat bikin pameran, kan kita bikin pameran pasti bikin banner. Setiap pameran ada banner. Jadi limbah kan. Bener. Nah terus gue ubah jadi tas. Banner tersebut setelahnya. Nggak cuman jadi memanfaatkan material banner tersebut jadi produk gitu, memanfaatkan materialnya, tapi juga mengarsipkan. Jadi dengan tas itu lu juga bisa tahu ini acara apaan, pameran yang kapan, ini bekas konser apa. Jadi jangan segera putus asa. Wah, gue kan di kota kecil nih. Susah nih akses, networking susah. Gitu-gitu.
Enggak banyak, ada pasti setiap tempat pasti ada isu yang menarik bisa diolah. Selama ada temennya. Nggak ada temennya aja tetap harus kekeh. Apalagi kita sepakat ya sama-sama yuk kita ngerjain ginian ya, penting nih, jalanin. Inspirasi bisa dari mana aja. Bahkan dari kebudayaan yang di luar kita gitu, yang emang beda budayanya. Tetapi mesti harus dibawa ke konteksnya masing-masing mereka. Kota kita misalkan di Jakarta tentu pasti berbeda dengan di Surabaya misalnya dan seterusnya ya. Artinya mesti sangat kontekstual harusnya. Jadi nggak perlu mestinya di sana begitu kita ikut yang begitu. Jangan. Justru harus spesifik terhadap konteksnya masing-masing. Nah itu bisa jadi manifest kebudayaannya mereka kan, di kemudian hari. Nah, gimana dengan teman-teman yang individual, yang sendiri-sendiri tapi juga pengen bisa nge-reach out hal yang sama? Ya sendirian pasti nggak mungkin terjadi ya. Meskipun dia harus mungkin karena agak sulit mungkin bersosialisasi, dia tetap harus ketemu orang lain meskipun online, meskipun ada platform-platform online, pasti dia harus memperkenalkan, menceritakan karyanya, gagasannya dengan cara yang mungkin masing-masing lah ya. Jangan disimpan sendiri. Jangan disimpan sendiri. Sayang banget soalnya kan kalau enggak ya budayanya cuma jadi kenangan gitu ya. Harus lebih bisa reach out orang lain lagi. Kan karya yang bagus juga nggak mungkin sekali jadi dong. Bener. Perlu di exercise terus-menerus kan. Betul. Sekali dijadiin mungkin ada komentar yang kurang atau justru kan dapat masukan. Terus bikin lagi makin. Di stretch gitu ya biar juga masa ininya lebih lama gitu ya. Oke, nice. Kita muter-muter lagi. Ayo. Let's go. KBKM telah menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Gak hanya itu, KBKM juga memberikan dukungan pada para peserta dalam menginkubasi ide-ide tersebut sehingga dapat direalisasikan menjadi karya yang bermanfaat. Wih, mantap nih Mas Eda sup-supnya. Iya, ini kopi kita nih. Di sini. Luar biasa, enak ya. Panas sekali. Coba ya. Homey banget ya suasana kita kopi di tengah sambil ngobrol kayak gini. Emang mesti nongkrong banget gitu. Emang mesti nongkrong. Iya, emang kita selalu ngeset emang berdasarkan emang ya pengen nongkrong kayak gimana sih gitu. Dari tadi kan kita udah muter-muter kelilingan nih Mas MJ. Gue udah ngeliat isinya Good School ekosistem kayak gimana teman-teman di sini bergerak bareng-bareng sama komunitas, punya produk-produk budaya yang dilahirkan. Tapi ini juga nggak bisa lepas sama program yang sekarang juga lagi berjalan nih. Ada tulisannya di belakang, Kemah Budaya Kaum Muda. Ini salah satu program yang menurut gue bagus banget dari Kemendikbud. Karena bagaimana teman-teman dari Kemah Budaya Kaum Muda ini bisa ngejaring bakat-bakat luar biasa dari berbagai penjuru di Indonesia. Bayangin, dari tahun 2019 Mas MJ, sampai tahun 2022 terakhir tuh udah sekitar 6.000 orang yang punya berbagai macam skill. Dari mulai kalau skillnya ngomongin yang perwarupa ataupun bikin kayak aplikasi or apapun gitu. Tapi maksudnya mereka bermula dari komunitas anak-anak yang sebelumnya gak di reach out sama siapapun, bisa ditemuin sama kegiatan ini dan akhirnya bisa ngembangin dan jadi sesuatu gitu. Tentunya ada tahapan inkubasinya juga. Nah, gue pengen tahu pendapat lo Mas MJ tentang bagaimana akhirnya pemerintah pun sekarang udah mulai sadar ya bahwa hal-hal seperti ini tuh memang gak bisa lepas dari campur tangan stakeholder gitu. Mereka juga harus lebih concern sama beginian nih karena kan anak-anak muda ya bisa jalan sendiri, cuman akan alangkah lebih baiknya juga kalau digandeng sama yang punya kepentingan gitu, yang punya negara. Kalau lo sendiri lihatnya gimana Mas MJ? Ya kan ini memang sudah seharusnya pertama karena dan teman-teman yang lain juga harusnya juga bisa melihat bahwa yang pemerintah sedang lakukan adalah sedang berinvestasi di kebudayaan. Ini investasi kebudayaan ini yang emang nggak banyak orang bisa lihat gitu. Karena dengan memberikan dukungan, memberikan kesempatan gitu buat apalagi anak muda untuk berkreasi, bereksperimentasi, mencoba mencari solusi permasalahan daerahnya masing-masing gitu.
itu sama dengan lagi membuat memancing kreativitas lain berikutnya. Gitu. Jadi emang ini mah harus kesempatan ini mah harus diambil banget bagi apalagi anak muda ya. Bener. Jadi sih kalau menurut gue sebegitu kerennya banget movement teman-teman di Kemah Budaya Kaum Muda ini, Mas MJ, karena selain impactful, alumni-alumninya tuh juga create something different yang sama impactfulnya ketika mereka udah selesai dari sini gitu. Jadi masih establish gitu, masih lanjut apa yang mereka lakukan. Apa sih yang Mas MJ lihat dari orang-orang yang masih punya keseriusan di bidang-bidang self development, apalagi kalau misalnya kalau di sini kan ada yang bikin aplikasi, bikin games, atau mungkin purwarupa apapun itulah yang gak cuma buat mereka sendiri tapi juga bermanfaat buat orang lain dan masih dilakukan sampai sekarang gitu. Gue tuh selalu salut gitu ya sama teman-teman yang tahu apa yang dia lakukan. Meskipun orang lain, lu ngapain sih gitu. Lu ngapain sih, tapi dia tetap ngelakuin. Itu tandanya tuh dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu ini musinya sampai di mana, dia tahu ini harus sampai sebesar apa atau seselesainya di mana. Karena dia terus ngelakuin itu dan mungkin kita bisa ngelihat, apalagi bisa ngelihat improve-nya si project tersebut atau apa yang dia buat itu. Yang sebenarnya harusnya bisa dimanfaatkan di Kemah Budaya Kaum Muda ini adalah setelahnya sebenarnya. Setelah acara ini, pertemuan ini gitu, kalau mereka itu masih terus berkomunikasi, saling sharing juga terjadi, apalagi saling menguatkan satu sama lain, idenya bisa jadi beda. Yang ini ngurusin lebih ke lingkungan mungkin, yang ini lebih ke musik tradisi mungkin, yang ini ke seni rupanya mungkin. Tapi itu bisa saling menguatkan, saling berhubungan lagi meskipun kotanya beda, itu yang akan sangat impactful sebenarnya. Jadi sebetulnya ya KBKM sebagai fasilitator menurut gue juga sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik sampai akhirnya kita bisa ngeliat alumni-alumninya udah pada jadi semua dan bisa create something yang impactful buat lingkungannya gitu ya. Well, obrolan yang sangat menyenangkan. Terima kasih banyak Mas MJ. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, apa? Konser atau pameran? Ya nggak tahu. Kapan lo datang lagi ke sini silakan. Oke. Anytime mau datang akan disambut ya. Yo, iya dong. Terima kasih banyak Mas MJ. Kita sama-sama sambil menutup hari ini dengan satu kali toast. Sip. Punya banyak ide dan juga ngebangun komunitas, ini adalah dua hal yang pasti banget kalau kita ngomongin untuk bisa lebih maju dan lebih bertumbuh. Tapi kalau ngomong soal pemajuan kebudayaan, ada dua solusi pasti nggak boleh dilupain. Yang pertama, terus berinovasi dan tentunya tetap berkolaborasi.